Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula. Kali ini saya akan membahas bagian blok-blok pada RGB yang sering dipertanyakan oleh teman-teman, dan alhamdulillah saya ditemani oleh saudara saya nih dari Ancol, men. Oke teman-teman, kita akan membahas bagian blok-blok pada papan PCB. Saya harap teman-teman siapkan kopi, siapkan rokok, karena kenapa? Ini kita membahas bahasan-bahasan yang sedikit enggaknya serius ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Banyak yang mempertanyakan, amat sangat banyak yang mempertanyakan, apa arti simbol-simbol pada belakang papan PCB ini? Apa arti simbol-simbol dan gimana cara kita membedakan blok-blok pada bagian-bagian papan PCB ini? Jadi seperti ini teman-teman, tolong fokus. Saya zoom dulu. Oke, kita fokus pada area regulator. Maaf kalau handphone saya terlalu bagus untuk fokusnya. Saya usap dulu. Oke, udah diusap, sama aja nggak kelihatan, kelewat bagus. Ntar oke, sama juga, udah bodo amat, yang penting ngerti. Oke teman-teman, masing-masing pada tiap bilangan ini terdapat huruf-huruf seperti W51D1, seperti F50 dan seterusnya. Sebenarnya angka-angka pada bilangan ini memudahkan kita untuk melacak suatu kerusakan pada rangkaian televisi. Dan angka-angka ini yang membedakan masing-masing tiap-tiap blok-blok pada bilangan tertentu pada bagian-bagian tipis RT. Contoh gamblangnya seperti ini teman-teman. Nih dari awal atau dari awal pemasukan nih seperti ini dan macam-macam nih, kita ambil dari awal. Ini fuse, ini terdapat tulisan X5501. Oh nggak kelihatan, maaf nih, X5501. Apa sih artinya? Nah, artinya kita berpacu kepada angka depannya nomor 5 nih teman-teman. Jadi apabila dia depan angkanya nomor 5, apapun itu, baik itu C5, R5, W5 atau P5 atau yang lain-lain, yang depannya ada huruf 5, berarti itu adalah masih rangkaian regulator. Jadi seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman ada masalah strum drop atau yang lain, cukup kalau misalnya teman-teman itu sedikit kesulitan, nggak ketemu, cukup kita berpacu kepada angka 5 nih teman-teman. Oke, silakan dilihat nih, ini primer semua, angkanya nomor 5 semua, baik ini dari R523, VD5 atau V itu transistor, V503 masih berpacu kepada angka 5. Oke, sekarang kita berpacu kepada area di luar regulator, tapi masih regulator atau bisa dibilang area sekunder regulator. Nih teman-teman, nih ini C561 ini berarti masih regulator juga, Nih V555 ini berarti masih regulator juga. Nah, nih masih regulator, berarti terkadang kalau ini pun drop strum 110 nggak bakal keluar. Oke, kita urut nih dia. Nih 5 set, nih masih regulator juga, masih 5 nih teman-teman, berarti ini masih punya rangkaian regulator. Nah, nih lari ke R5 lagi, dia lari lagi ke sini, dan setelah ini R5, setelah ini, maaf kalau nggak kelihatan nih, setelah ini R562. Nah, ini sebuah resistor juga nih, dan di sini dia akan berubah bilangan menjadi C618, berarti tugas regulator berakhir pada area sini untuk suara tuh teman-teman. Jadi ketika ini sudah berubah
Nah, di sini kan masih R5 nih. Tapi sampai sini sudah berubah menjadi C6. Berarti tugas regulator berakhir pada sini, teman-teman. Jadi apabila ada blok suara yang rusak, kita lihat di sininya, apakah dia mengeluarkan PCC. Apabila dia sudah mengeluarkan PCC, apabila dia sudah mengeluarkan voltase sesuai yang ditentukan antara 9 sampai 12, tapi masih nggak ada suara, berarti ini bukan pada area regulator penyuplai untuk IC suara tersebut. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi nah ini dia sudah berubah menjadi C818. Nah, sudah berubah menjadi C18, maaf bukan 8 nih, 6, maaf, C618. Berarti yang 6 ini adalah rangkaian blok suara. Oke teman-teman, paham ya. Nah, seperti ini juga tuh, nih IC N601, berarti ini IC suara. Nah, ini R602, berarti ini resistor punya suara. Nah, ini C605, berarti ini masih punya suara. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di bagian suara, cukup kita melihat kepalanya berapa. Bang, ini gimana cara nentunya? Kan susah, langsung kita berpacu kepada IC suara berapa nomornya gitu. Ini kan N601, berarti blok suara itu mempunyai kepala angka 6. Jadi kita itu apabila ada kerusakan di bagian suara, kita nggak harus ubek-ubek yang lain, cukup kita berpacu kepada area 6 apabila tugas dari regulator sudah selesai gitu. Jadi kita lihat dulu tugasnya nih, tugas penyuplai tegangan ada nggak. Kalau tugas penyuplai tegangan ini nggak ada, berarti yang kita beresin tuh bagian tegangannya, bagian regulatornya. Seperti itu teman-teman, apakah dia L kosong atau enggak, seperti itu. Jadi angka-angka ini nggak sembarangan angka ini nggak sembarangan angka, tapi dia ini amat sangat membantu. Oke, lanjut lagi. Seperti ini teman-teman, nih seperti ini. Ini masih area apa namanya? Masih area regulator nih, masih area regulator R552 nih. Ketika dia lari ke sini, seret. Nah, ini tugasnya berakhir sampai di sini, Ini menjadi R718. Nah, R718 dia akan lari lagi ke sini. Nah, ini dia bagian untuk menyuplai memori dan yang 5 volt. Jadi itu dia teman-teman, dari sini tugas 5 volt, dari sini dihalang oleh sebuah resistor dan dioda Zener N705 nih, dan dioda dia lagi akan disearahkan, dia nanti akan bertemu di sini teman-teman nih, di IC memori dan tuner juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan blok-blok rangkaian tersebut, ini dia kuncinya. Jadi cukup kita mengetahui rangkaian yang terhubung kepada nomor-nomor tersebut. Contoh nih, vertikal, misalkan vertikal susah banget. Nah, sedangkan kan vertikal asalnya dari sini nih. Vertikal juga asalnya dari sini. Bisa juga vertikal kadang ngaco dari sini bisa. Nah, gimana caranya Bang? Sedangkan kan ini banyak banyak pin-pinnya nih Bang yang harus kita tentukan. Mana Bang caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita lihat nih. Nih C455, berarti ini kepalanya kan 4. Nah, tinggal kita lihat di sini tuh, ini kan. Di sini masing-masing ada setiap rangkaian resistor. Nih, ada setiap rangkaian resistor. Bentar, teman dilanjut. Jadi kalau untuk kita mengetahui yang mana sih Bang ini pin buat vertikal nih Bang nih. Nah, tinggal kita lihat aja. Ini kan kepalanya kan 4. Nah, di sini kan ada resistor nih, ada R2. Nah, ini kan tuh ada tuh R4. Nah, berarti yang ketiga ini adalah perangsang buat vertikal nih teman-teman nih. Tuh. Nah, nanti dia akan terhubung lagi. Set. Nah, tuh. 8 pi. Tuh, ini 8 volt ya, 8 volt. Nah, ini dia buat vertikal. Tuh, teman-teman, apabila dia terhubung ke sini. Ini pun saya kurang terlalu mengurutnya, karena kenapa ini kekecilan dan mata saya pun sedikit ada kekurangan. Jadi kita lihat lagi 1 2 3 nih. R yang ketiga ini akan terhubung kemana? Nah, itu dia yang menentukan bahwa ini bagian vertikalnya yang mana. Seperti itu teman-teman tuh. Nih ada bacaan nih FO0 tuh, apa tuh? Oh, tuh.
Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Jadi kalau angka V itu menandakan sebuah transistor entah itu PNP atau NPN. Kalau W itu menyatakan jumper, kalau C itu menyatakan elko atau kapasitor yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah di bagian-bagian tertentu, tinggal kita lihat aja bagian-bagian mana yang harus kita eksekusi. Contoh, saya balik lagi contoh ke blok suara, misalnya nggak ada suara, berarti yang kita ubah-ubah adalah yang kita ubah-ubah nih. Kita lihat kepalanya R562, semoga kelihatan teman-teman ya, R562. Berarti yang kita harus kejar itu adalah yang berkepala 5, itu yang harus kita ubah-ubah nanti sampai tahap kesininya teman-teman. Karena kenapa? Pasti nanti ada terhubung ke situ. Jadi seperti itu. Balik lagi, sekarang kita lari ke rangkaian tuner. Pada rangkaian tuner juga sama, terdapat nih ada bacaan C8, ada C1. Jadi masing-masing pin ini memiliki nomor-nomor yang berbeda-beda. Masing-masing ada fungsinya, dan kita tinggal mencari tahu yang mana yang bermasalah. Misalnya yang bermasalah yang atas, gitu. Oh, nggak kelihatan, maaf. Misalnya yang bermasalah yang di atas, tinggal kita lihat aja ini C101. Nah, berarti yang nomor 1 itu adalah komponen punya dia. Seperti itu teman-teman. Nih seperti ini. Nah, seperti ini sama nih, masih berketerkaitan dengan dia. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lagi ya. Jadi saya kira semoga teman-teman dapat bisa memahami bagian-bagian blok tertentu. Nih, regulator jadi bukan cuma ada di sini, regulator pun ada di luar. Contoh lagi saya kasih lagi satu lagi nih. Contoh kayak misalnya B+, apa itu B+? B+ itu tegangan buat mensuplai tegangan untuk playback. Nih dia dari sini masih C. Ini masih C651. Ini juga masih R61. Nah, ketika dia masih C660 nih maaf, kelihatan ya. Nih saya ulang lagi. Untuk di regulator ini masih regulator, ini masih beban B+. Ini R501 berarti masih sama kayak di sini, masih bagian regulator. Nah, ketika apa namanya? Ketika dia terlepas oleh sebuah resistor, ini masih C580, ini masih regulator. Berarti kalau misalnya ada strum mampet, bisa juga yang menyebabkan dia, karena kenapa ini masih berhubungan dengan ini. Makanya kenapa saya sering bilang buka dulu beban B+. Tapi ketika nanti dia sudah keluar, dia akan udah berubah menjadi C437 atau yang lain-lain. Seperti ini kan berhubungannya sama B+. Ini berupa kumparan dari dia masuk ke sini, dia akan keluar ke sini, dan setelah dia keluar udah bukan lagi angka 5 tapi angka 4. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi fungsi dari angka-angka papan PCB adalah untuk menentukan blok-blok bilangan tersebut untuk memudahkan kita. Jadi jangan sampai rusaknya vertikal yang kita obok-obok malah area suara atau sebaliknya. Karena kenapa? Yang sering terjadi nih di area sini teman-teman, di area suara area suara ini terkadang bercampur dengan area 5 volt gitu teman-teman. Area suara bercampur dengan area 5 volt. Masih sih Bang. Oke, nih saya jelaskan kenapa saya itu selalu mendetail, karena seperti ini teman-teman. Nih, ini area suara nih. Area suara nih, karena kenapa? Ini R562, ini semua tuh C618 semua tuh. Ini 5. Tapi nih ada yang nyelip satu nih teman-teman tuh. V602. Nih berarti ini bukan punya suara, hati-hati. Ini bukan punya suara, teman-teman, bukan punya suara. Ini bisa juga dia bagian switch untuk 5 volt bisa juga. Jadi yang untuk V602 ini bukan area suara. Jadi kalau misalnya teman-teman ada permasalahan di suara, silakan diubek-ubek. Yang penting kita lihat pas di area suaranya, jangan kita ke tempat-tempat yang lain. Nah seperti ini juga nih
V527. V527 ini adalah bukan bagian suara, karena kenapa? Ini dia akan menyuplai ke atas. Nah, ini dia akan ke atas lagi nih. Jadi ini bukan bagian suara, bisa dibilang ini bagian apa namanya, bagian 5 volt untuk mengoper 5 volt, atau bisa juga untuk merangsang transistor yang di atas, trafo kecil yang di atas, teman-teman. Jadi kayak saya kira ini cukup sekian aja seperti ini, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf karena kualitas kamera saya yang kelewat bagus. Nanti ada rezeki saya bakal ganti kameranya yang lebih bagus, teman-teman. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.